Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak. Boleh duduk nih, Pak. Ya, Allah. Sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa dulu ya, Nak. Ya, Pak. Ini ya kan? Iya, Pak. Ini apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Dannya dari mana ya tadi? Dari kelas sih, Pak. Dari pelajaran fisika kan, Pak. Tapi jam kos dia nggak datang karena gurunya lagi sakit. Jadi karena saya teringat ada janji sama Bapak, jadi saya langsung ke sini aja, Pak. Jadi kamu paham dong untuk kita berkegiatan untuk apa? Paham, Pak. Konseling individual kan, Pak? Ya, sebelum kita itu ini ada kontrak. Kontraknya itu pertama ini ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, yaitu terbuka terhadap apa yang ingin kamu sampaikan, asas kerahasiaan, yaitu apa yang ada di sini yang kita bicarakan. Pak, konseling individual itu apa, Pak? Jadi konseling individual itu adalah konseling yang dilakukan antara dua individu, yaitu konselor dan klien, di mana konselor memberikan penyelesaian terhadap masalah yang ingin diselesaikan oleh klien itu sendiri. Jadi Bapak mau tahu nih, seberapa jauh masalah yang sedang kamu hadapi? Seberapa jauh ya, Pak? Saya belum tahu sih, Pak. Belum tahu ya. Masalah masalah apa yang sedang kamu hadapi? Masalah yang sedang saya hadapi ya, Pak. Gini, Pak. Dahnya lagi menghadapi masalah tentang menunda-nunda pekerjaan, Pak. Prokrastinasi ya? Iya, Pak. Prokrastinasi seperti apa yang membuat kamu itu resah? Prokrastinasi ini, Pak, menunda-nunda pekerjaan sekolah, PR gitu kan, Pak, kan, sama menunda-nunda pekerjaan rumah. Jadi tadi kan prokrastinasinya kan terbagi dua, yaitu prokrastinasi akademik dan prokrastinasi rumah. Iya, Pak. Sebelum itu Bapak mau tahu nih perasaan kamu yang kamu alami terhadap prokrastinasi tersebut. Gini, Pak, dahnya Nia ya, Pak. Biasa dipanggil Nia sih. Nia ini merasa sedih, capek dan stres, Pak. Mengalami capek. Iya, Pak. Jadi Bapak sangat paham apa yang kamu alami, sedang kamu hadapi, paham yang sedang kamu hadapi. Itu adalah hal yang wajar. Tapi Bapak ada pertanyaan lagi nih. Setiap kamu mengalami itu perasaan tersebut, apakah ada yang pada saat perasaan tersebut, apakah ada yang ingin kamu sampaikan dari wajah kamu itu? Sepertinya kamu tuh agak takut dan sepertinya kamu tuh ada sedikit sedih, ada yang ingin kamu sampaikan. Benar? Benar, Pak. Gini, sebenarnya saya stres, sedih atau capek itu bukan karena menunda kerjaan itu semua, Pak. Tapi sebenarnya dahnya tertekan juga sih, karena kan dahnya juga masih sekolah nih, Pak. Pulangnya pun bukan siang, tapi agak-agak sorean. Tapi dan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya dikerjain, orang tua juga nggak pernah tanya gitu gimana keadaannya, gimana sekolahnya, apakah capek atau enggak. Mereka nggak nanya, mereka
mereka kayak nganggap itu emang udah sewajarnya bagi Dahnya gitu. Dahnya mah sebenarnya ingin cerita gitu sama orang kan, tapi pikiran Dahnya tuh ngapain cerita sama orang, itu kan tanggung jawab kamu, itu kan tugas kamu, kewajiban kamu, jadi kamu harus tanggung sendiri, selesain sendiri. Itu yang dipikirkan Dahnya. Kenapa Dahnya bisa berpikir seperti itu, karena kan dulu pernah bilang sama mama juga Dahnya capek, cuma mereka cuma bilang kau kan udah besar, ngapain ngapain jadi ngapain curhat-curhat kayak gitu, udah besar belajar sendiri lah, namanya juga udah mau dewasa. Belajar belajar menyelesaikan masalah sendiri. Padahal dahnya masih sekolah kan Pak, belum dewasa juga, Masih masih ya butuh. masih butuh perhatian gitu Pak. Tambah lagi pekerjaan tadi yang numpuk-numpuk, tambah stres lagi, pusing gitu gitu Pak. Bapak paham yang kamu katakan. Bahwasanya kamu tuh lelah terhadap lingkungan. Biasanya orang tua kamu menuntut kamu tuh untuk dewasa. Tapi kamu tuh masih tahap dari remaja ke dewasa. Pak tahu. Perkembangan kamu tuh sangat. Jadi sih kamu juga ingin curhat. Tapi orang tua mungkin maaf kamu tuh udah gede sebagai kakak, sebagai pengayom lah istilahnya kan. Iya Pak. Ini Bapak paham lelah kamu sebagai kakak, sebagai murid, lelah kamu harus disuruh untuk bantu orang tua. Bapak paham. Ya, perkembangan itu perlu proses. Seperti yang Mbak bilang, uh, setiap uh, tiap kaliku perlu proses. Yang proses itu akan selesai pada waktunya yang tepat. Jadi, apakah kamu mau lanjut ke tahap selanjutnya? Bapak akan menjelaskan apa itu prokrastinasi. Mau Pak. Jadi, Bapak jelaskan dulu apa itu prokrastinasi. Prokrastinasi tadi kan dua, yaitu prokrastinasi akademik dan prokrastinasi. Prokrastinasi akademik yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas terhadap sekolah, baik itu tugas baik itu tugas per individu maupun tugas. Sedangkan prokrastinasi rumah itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan permasalahannya dalam jangka waktu yang lama. Jadi prokrastinasi itu menunda pekerjaan. Kamu menunda pekerjaan di rumah dan menunda pekerjaan di sekolah. Kedua ini berperan penting. Kalau di rumah kamu berperan sebagai kakak dan kamu berperan sebagai. Jadi Bapak jelaskan di dalam suatu kegiatan ada primer dan sekunder. Primer itu adalah kegiatan yang penting seperti tugas kamu itu sebagai murid itu utama. Sebagai murid itu kamu harus mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mengerjakan apa yang sudah diberikan kepada kamu. Ada sekunder itu kerjaan rumah, kerjaan yang hanya dilakukan ketika waktu senggang seperti membantu orang tua, membersihkan halaman, membersihkan piring dan lain-lain. Nah, jadi setiap pekerjaan itu perlu namanya proses. Jadi sebelum Bapak tampilnya, Bapak mau nanya dulu gini. Ada saat kamu melakukan kegiatan keduanya itu kan berat ya kan? Ya Pak. Mau tanya, pada saat kamu dipanggil orang tua dan kerjaan kamu itu adalah tugas sekolah, Bapak mau tanya, apakah yang harus kamu lakukan supaya tidak melukai kedua-duanya, tidak melukai tidak menunda pekerjaan kamu, baik itu sekolah maupun pekerjaan seorang tua kamu. Apa yang harus kamu utamakan dulu? Kalau masalah utama-utamakan itu kan Pak, tidak kedua-duanya saya lakukan sebenarnya. Misalnya saya pulang sekolah itu, mereka nggak lagi nyuruh-nyuruh saya Pak. Memang seolah-olah itu emang udah kerjaan kamu. Mau kamu kerjakan, mau enggak, itu udah tanggung jawab kamu. Kerjaan ini kamu yang ngerjakan.
mau kamu lagi ngerjakan kerjaan sekolah, mau kamu lagi ngapain, yang penting kerjaan itu harus selesai semuanya gitu Pak. Mereka nggak pernah negur, dahnya kamu ngerjain ini, dahnya kamu ngerjain ini. Kalau karena apa Pak, kalau ketika saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah saya itu Pak, mereka tuh berperilaku kata orang sekarang itu apa? Bukan, apa? Silent treatment tuh. Mereka diam gitu Pak, kan seolah-olah saya tuh nggak ada. Jadi dari situ saya belajar. Sebelum mereka melakukan itu kepada saya merasa sendiri lagi, udah kayak gitu lebih merasa sendiri, saya nggak mau merasa lebih sendiri lagi, saya kerjakan itu Pak semuanya, gimana pun pokoknya hari itu harus selesai gitu Pak. Jadi Bapak paham dan menyampaikan makanya itu udah jadi tanggung jawab kamu dan jadi harus yang kamu lakukan. Jadi kalau misalnya ada misalnya kamu tidak mengerti hal tersebut, kamu orang tua kamu akan melakukan treatment, ditakutkan akan melakukan treatment. Treatment itu Bapak jelaskan, makanya treatment itu adalah suatu perkara yang dilakukan untuk menyakiti negatif seseorang dalam waktu yang itu. Selain kamu yang selain dia tersakiti, dia juga bisa menyakiti orang lain dengan treatment itu. Jadi tadi kan kamu kan udah tahu nih undang-undang pekerjaan itu ada kamu tahu tuh apa tuh undang-undang pekerjaan. Tapi Bapak mau tahu lagi nih, kamu tahu nggak dampak terhadap misalnya kamu undang-undang pekerjaan tadi, dampaknya tahu nggak ke depannya seperti apa? Oh, dampaknya saya alami Pak. Baik itu pribadi maupun sosial. Kalau ke depannya, kalau untuk dapat dampak untuk kemudian hari ke depannya, saya sebenarnya belum kepikiran ke situ. Tapi dampak yang saya alami, saya merasakan Pak. Untuk sekarang berarti yang kamu alami seperti apa? Misalnya kayak dampaknya ke sekolah paling ini apa? Akademi ya Pak? Oh, akademi ya. Kamu berarti kamu bingung nih apa yang ingin kamu sampaikan ya tadi ya. Kamu sepertinya lagi belum kenapa? Akhirnya kamu sepertinya kamu sedih ikut. Nah, bentar lagi terakhir pelan-pelan. Jadi coba kamu baik Kak, dampak yang saya alami itu khususnya ke akademik saya Pak, ke pencapaian sekolah saya. Kan itu kerjaan saya menumpuk sekolah dan pekerjaan rumah. Jadi PR-PR atau soal-soal tambahan yang diberikan guru-guru atau apa pula itu untuk belajar aja, untuk persiapan besok itu tidak semaksimal dulu lagi. Misalnya nanti mau ngerjain PR ini kan udah mepet kali waktunya. Jadi kita ngerjainnya itu nggak lagi kena, nggak berpikir gimana hasilnya bagus gitu, bagaimana hasilnya maksimal, nilai memuaskan. Saya nggak kepikiran itu lagi Pak. Yang penting kerjaan itu selesai. Baik atau buruknya gimana, apanya saya nggak kepikiran saat itu. Nah itu juga berdampak sehingga nilai saya menurun Pak. Itu dampaknya sih, kayak prestasi saya dalam akademi itu menurun. Terus tuh dampaknya lagi, saya sama kawan saya udah nggak terlalu berbaur. Contohnya saya sih Pak, saya sering sendiri, kadang di rumah sekolah saya ngerjain tugas sekolah untuk besok gitu kan Pak. Karena pada sekali saya sering sendiri karena stres, capek kan, maunya sendiri-sendiri dulu. Sehingga hubungan dengan pertemanan pun jadi nggak dekat lagi gitu. Bapak paham apa yang kamu rasakan. Kamu merasakannya adalah hal yang wajar dan hal itu dapat diselesaikan secara buat. Jadi untuk ini Bapak ada saran, apakah kamu mau mendengar saran? Oh, saran untuk apa nih Pak? Saran ini untuk kedepannya sebelum kita menyelesaikan permasalahan kamu. Ini Bapak ya kan. Kamu itu manusia itu kan punya apa namanya tuh bersosial.
Jadi misalnya kamu lagi ada masalah, kamu bisa minta teman-teman kamu, bisa kamu minta tolong bapak akan menyelesaikan permasalahan kamu secara bertahap, tidak secara langsung. Jadi keputusannya di tangan kamu sendiri, sebagaimana yang telah kita sebagaimana yang telah Bapak jelaskan bahwasanya setiap tahapan akan selesai pada waktunya dan masalah itu akan diselesaikan secara mandiri dan jawaban itu ada di diri kamu. Dia hanya sembunyi sebentar. Kamu akan menemukannya pada saat diperlukan. Bapak yakin dan bangga kamu pasti bisa mencari dan mendapatkan solusi kamu. Tapi setiap solusi itu dan setiap solusi kedepannya itu hanya kamu yang tahu. Dan dirimu akan mendapatkan hal yang lebih bagus dan lebih baik. Apa yang kamu pahami yang Bapak bicarakan? Yang Bapak bilang itu bahwasanya semua orang itu, yang saya pahami saya sendiri, setiap orang itu dia tahu cara menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kadang dia bingung karena butuhnya suatu pancingan gitu ya Pak, Ya, untuk menemukan atau menyelesaikan masalahnya yang ada dalam dirinya. Padahal dari dirinya juga dia tahu sebenarnya cara menyelesaikan masalah itu, dia paham ya tentang dirinya, tapi tidak ada yang memancing untuk hal itu keluar gitu Pak. Bangga kamu bisa paham dan bicarakan. Sedikit nih, sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan saran yang dimana ini akan memperbaiki kedepannya kamu. Apakah kamu mau menerima saran Bapak ini untuk memperbaiki prokrastinasi yang sedang kamu alami? Boleh Pak. Jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, nah, di sini ada dua penyelesaiannya, yaitu buat kalender kegiatan sama tabel kegiatan. Tabel kegiatan ini nama lainnya yaitu penyusunan atau penyusunan kegiatan. Bedanya kedua ini, kalau kalender ini untuk tiap kegiatan itu hanya pada waktu kamu sekolah, sedangkan untuk tabel ini tiap waktu, jadi Senin sampai Minggu. Kalender ini untuk kegiatan kamu sama di sekolah. Menurut kamu mana yang menarik? Itu tabel kegiatan sih Pak, karena menurut Dahnya itu cocok untuk Dahnya karena kegiatan itu nggak hanya sekolah tapi keseluruhan di rumah juga. Itu kegiatannya dari Senin sampai Minggu diatur gitu kan Pak? Ya benar, diatur. Jadi diaturnya itu dari pagi itu dari jam 6 kamu ngapain aja, sampai nanti pas kamu tidur. Jadi Bapak akan memantau setiap perkembangan kamu jadi nanti kamu buat jadi kegiatan kamu dari pagi dari jam sekian sampai jam sekian apa aja. Nanti Bapak akan mengevaluasi apa yang kurang dari kamu dan apa yang bisa ditambahkan. Oh, berarti ini kegiatannya Bapak pantau terus. Oh, tadi sempat Dahnya kira Dahnya agak sedikit pesimis dengan itu Pak kan, karena Dahnya takut akan mengulang kembali kesalahan prokrastinasi tadi. Ternyata nanti Bapak bimbing saya lagi ya Pak. Ya, Bapak akan membimbing kamu sampai kamu berhasil menyelesaikan permasalahan kamu. Dan takut tiap-tiap kegiatan. Oh, baik. Saya milih tabel kegiatannya. Jadi Bapak jelaskan ulang bahwasanya tabel kegiatan ini dilakukan pada waktu setiap hari, yaitu dari bangun pagi sampai kamu tidur. Misalnya dari pagi dari jam 6 sampai jam 7 10 itu kamu bantu orang tua. Nah, dari jam 7 10 sampai jam 7:15 kamu berangkat sampai dari pagi, siang, sore, malam. Jadi Bapak akan memantau tiap-tiap kegiatan kamu. Nah, itulah Bapak akan melihat apakah perkembangan itu naik atau turun. Kalau perkembangan itu naik, Bapak bangga kamu bisa menyelesaikan tiap tahapan. Nah, setiap tahapan itu Bapak akan memberikan hadiah di hari kemudian harinya. Hadiahnya nanti ya. Jadi sebelum itu
Apa yang kamu rasakan? Mau tanya dulu apa yang kamu rasakan? Saya merasa lega dan senang sih Pak. Leganya hal yang ingin saya tahan, hal yang selama ini saya tahan keluar. Senangnya itu saya dapat solusi, gitu Pak. Hmm. Jadi dari kegiatan hari ini yang kamu dapat adalah kamu dapat memahami apa itu prokrastinasi, dampaknya, dan kamu akan tahu bagaimana penyelesaiannya nanti. Ya Pak. Bapak berharap lebih terhadap perkembangan kamu. Kalau dia naik, Bapak bangga. Kalau dia turun, Bapak ini dengan harapan yang sudah Bapak butuh. Apa? Ya, Dan Pak. perkembangan itu punya liku. Bapak yakin kamu pasti bisa melewatinya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Berarti minggu depan lagi kita jumpa lagi gitu Pak? Iya, jumpa lagi kita. Kita akan jumpa lagi. Dan Bapak mau lihat evaluasi kegiatan kamu apakah Oh gitu. Baik Pak. Jadi kegiatan hari ini kita tutup dengan doa dan ya. Ya. Karena kita buka doa. Jadi Bapak jadi paham sama guru mata pelajaran kamu. Ya, Pak. Yang tadi nanti Bapak panggil sebentar. Baik. Kalau Bapak antar? Nggak usah Pak. Makasih ya Pak udah mau bantu dengar cerita dahnya ya Pak. Izin ya Pak. Yuk, Ya Pak.